Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas multimeter. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pelajar Skapsa, untuk materi kali ini yaitu cara penggunaan multimeter untuk pengukuran atau pengujian. Nah, untuk multimeter ada dua jenis. Yang pertama multimeter analog dan yang kedua multimeter digital. Untuk materi kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu multimeter analog. Nah, ini adalah gambar dari multimeter analog. Apa sih multimeter itu? Multimeter adalah alat ukur sederhana yang mampu mengukur berbagai macam besaran, misalnya tegangan listrik, AC maupun DC, arus rangkaian DC, hambatan kawat, juga dapat mengukur berbagai kondisi komponen elektronika baik atau tidak suatu komponen. Nah, nama lain dari multimeter yaitu bisa disebut juga multitester atau avometer. Kebanyakan orang menyebutnya menggunakan multimeter atau avometer. Ini adalah bahasa yang sering digunakan di masyarakat kita. Nah, ini adalah skema fungsi pada multimeter. Yang pertama yaitu untuk mengukur arus. Yang kedua untuk mengukur tegangan dan yang ketiga adalah untuk mengukur hambatan. Untuk mengukur arus yaitu dengan menggunakan ampere meter. Dan yang kedua untuk mengukur tegangan yaitu menggunakan voltmeter dan yang ketiga untuk mengukur hambatan menggunakan ohmmeter. Nah, ini adalah bagian-bagian dari multimeter. Yang pertama ini adalah jarum penunjuk. Yang atas sendiri ini adalah papan skala ohmmeter dan yang tengah ini adalah papan skala voltmeter AC atau DC. Dan yang ini bulatan kecil ini adalah pengatur 0 jarum. Nah, untuk yang besar ini adalah pengatur 0 ohm atau biasa digunakan saat mengkalibrasi. Jadi apabila jarum ini melebihi di angka 0 ini, maka kita merubahnya dengan memutar kanan atau ke kiri pengatur 0 ohm ini. Terus untuk yang ini adalah saklar pemilih atau skalanya. Terus sedangkan yang ini adalah batas ukur DC volt, ini batas ukur AC volt, yang ini adalah batas ukur ohmmeter. Dan untuk yang merah dan yang hitam ini adalah kutub. Ya, biasanya yang hitam ini kutub negatif dan yang merah adalah kutub positif. Nah, ini adalah untuk mengukur papan skala pada pengukuran tegangan AC maupun DC. Nah, ini di dalam multimeter itu biasanya ada yang menggunakan skala 10, skala 50 dan skala 250. Nah, nilai satu garis dalam skala ini maksudnya adalah yang ini, yang kecil ini. Nah, kalau kita menggunakan skala yang 10 volt, maka di setiap kecil ini maka nilainya adalah 0,2 volt. Kalau menggunakan yang skala 50, maka untuk yang kecilnya ini, garis kecil ini yaitu 1 volt. Dan untuk yang 250 di garis kecil ini, setiap garis kecil ini adalah 5 volt. Nah, ini adalah contoh untuk mengukur tegangan. Tentukanlah besar tegangan yang diukur jika saklar pemilih pada posisi skala 10. Nah, untuk yang skala 10 kita menggunakan yang atas sendiri ini 4 dan 6. Nah, dilihat dulu jarum penunjuknya ini bertepatan di mana. Nah, untuk yang garis yang panjang ini adalah di antara 4 dan 6, di sini pasti angka 5. Maka nilainya adalah 5,4 volt. Karena apa? Kenapa kok
komanya 4 karena di sini ada 2 garis kecil. Dan untuk yang skala yang 10 tadi kan di setiap garis kecil ini nilainya 0,2 volt. Maka ketemu nilainya yaitu sebesar 5,4 volt. Ini hampir sama dengan yang menggunakan skala 10, yaitu yang menggunakan skala 50, 250 dan 1000 hampir sama dengan yang skala 10. Cuma bedanya di garis kecil ini. Kalau kita menggunakan yang skala 50, jadi di sini adalah 1 volt. Kalau menggunakan yang 250, kita menggunakan 5 volt. Nah, ini adalah langkah pertama kita mengukur volt DC dengan arus searah. Yang pertama, arahkan saklar pemilih pada posisi DC volt. Nah, bedakan DC V. Kalau yang arus bolak-balik AC V. Ini jangan sampai terbalik. Terus yang kedua, perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur. Upayakan saklar pemilih pada batas ukur lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Misal jika kita mengukur tegangan 25 volt, maka arahkan saklar pada skala 50 volt. Nah, terus yang ketiga, langkah selanjutnya, hubungkan jack merah ke kutub positif dan jack hitam ke kutub negatif sumber tegangan yang akan diukur. Langkah selanjutnya, perhatikan arah jarum penunjuk yang berhenti. Disitulah besar tegangan yang kita ukur. Untuk mengetahui besar, lihat contoh seperti contoh di atas tadi. Nah, untuk yang pengukuran volt AC atau bolak-balik hampir sama dengan DC, cuma pada penghubungan jack merah dan jack hitam ini ke sembarang kutub, jadi bebas. Terus selain kita mengukur tegangan, kita bisa mengukur hambatan. Sebelum kita mengukur hambatan, langkah pertamanya yaitu harus mengkalibrasi ohmmeternya dulu. Nah, langkahnya seperti ini. Sebelum menggunakan ohmmeter, lakukan terlebih dahulu pengkalibrasian alat ukur. Pengkalibrasian dilakukan setiap kita mengubah posisi saklar pemilih. Tujuannya adalah agar alat ukur dalam posisi standar pada posisi 0 ohm. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu saklar pemilih, misalnya pada posisi kali 10. Kemudian hubungkan kedua jack merah dan hitam, maka jarum akan menyimpang ke kanan. Tepatkan jarum penunjuk pada posisi 0. Dan apabila posisi jarumnya tidak ke angka 0, misalnya lebih ataupun kurang, maka putar-putarlah pengatur nolnya seperti yang ada di contoh tadi. Putar ke kanan atau ke kiri sampai menuju ke angka 0. Dalam membaca jarum penunjuk pada multimeter nantinya harus tegak lurus terhadap pandangan kita, jangan dari belakangnya atau sampingnya. Nggak boleh, harus lurus terhadap pandangan kita. Nah, teknik penggunaan ohmmeter untuk berbagai komponen elektronika. Yang pertama, bisa mengukur resistor, variabel resistor, LDR, termistor, kapasitor, dioda, transformator, gulungan, dan transistor. Banyak komponen yang bisa diukur menggunakan multimeter. Nah, langkah pengukuran yang pertama, contoh pertamanya yaitu variabel resistor atau potensiometer. Langkah pertamanya, arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter. Yang kedua, lakukan kalibrasi ohmmeter. Yang ketiga, mengacu pada gambar di samping. Gambar di samping ini. Letakkan kedua ujung kabel penyidik atau probe pada terminal A dan B dari variabel resistor. Putar tuas pemutar searah jarum jam. Jika jarum penunjuk bergerak ke kanan, artinya masih baik. Terus selanjutnya, letakkan kedua ujung kabel penyidik pada terminal B dan C dari variabel resistor. Putar tuas pemutar searah jarum jam. Jika jarum penunjuk bergerak ke kiri, artinya variabel resistor masih baik. Terus ada LDR dan ada juga termistor. Nah, ini adalah langkah mengukur kapasitor.
Yang pertama, arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter. Yang kedua, lakukan kalibrasi ohm. Dan yang ketiga, untuk echo, letakkan kabel penyidik atau probe warna merah pada kaki positif, kabel penyidik atau probe warna hitam ke kaki negatif. Nah, gimana untuk mengetahui mana kaki positif dan mana yang kaki negatif? Cara melihatnya mudah. Untuk kaki yang panjang ini adalah kaki positif, sedangkan yang pendek ini adalah kaki negatif. Jangan sampai terbalik. Untuk kondensator nonpolar, letakkan ujung kabel penyidik atau probe warna merah atau positif dan kabel penyidik probe warna hitam atau negatif secara sembarang. Nah, bedanya dengan yang tadi, ini bebas naruh di kakinya, di kanan maupun di kiri. Nah, ini adalah langkah pengukuran dioda. Nah, ini langkah-langkah pengukuran trafo. Bisa dilihat, ini adalah langkah-langkah pengukuran pada trafo. Nah, berikutnya yaitu multimeter digital. Nah, untuk multimeter digital ini akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai multimeter untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.